Ya, sebelum saya nyanyi nih, lihat YouTube ada dari kompas.com, dugaan maklar kasus 902 miliar loh. Dari sumbernya dari Kompas nih. Ini maklar hukum nih kayaknya, maklar kasus nih. Tadi juga gue nonton juga tuh, udah lama itu acaranya Najwa Shihab. Dia ngeliat penjara yang tahanan korupsi ya. Nah, ini saya dukung nih Presiden Prabowo. Dia mengancam hukuman berat untuk judi online sama korupsi nih, ancaman hukuman berat nih. Gue dukung nih. Dari TV One News. Saya dukung Pak Presiden Prabowo. Berapa kali saya milih Bapak, dan akhirnya selamat Pak Presiden Pak Prabowo sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, semoga bisa memberantas korupsi di Indonesia. Amin. Karena korupsi itu apalagi ini adalah uang negara ya, uang rakyat ya. Rakyat dikenain pajak untuk membayar pajak lah ya. Termasuk gua nih, gua kerja kena pajak juga, penghasilan kan. Dan dari pajak-pajak yang kita bayarkan, rakyat bayarkan, berharap untuk dapat menjadikan rakyat sejahtera. Tapi gue sebelumnya lihat berita di YouTube itu, gue nonton juga tuh banyak banget kasus-kasus lucu tuh, kasus-kasus ketimpangan lah ya, orang susah gitu, rakyat miskin, akhirnya dia maling ayam karena nggak bisa makan mungkin ya, juga bukin tuh. Bahkan ada yang berita di YouTube sebelumnya itu udah ada 2 tahun yang lalu lah ya. Kalau yang baru tuh tadi gue lihat di daerah mana ya, lupa tuh. Di daerah mana nih? Ada juga maling motor di Bekasi tewas. Maling ayam nih siang di Amuk. Di dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Seorang pria berinisial SF babak belur dihajar massa setelah dituduh mencuri ayam milik warga. Ini dari Tribun nih, dari Tribun Jogja. Tribun Jogja beritanya. 15 Juli 2024 malam kemarin. Ada yang sampai mati tuh, maling ayam sampai mati, bayangin. Aduh, miris banget ya. Harusnya para koruptor tuh nggak harus dihukum. Nah, sebelum gue bahas lagi ke belakang, gue nyanyiin lagu dulu. Nah, buat lucu-lucuan aja ya. Ya berharap sih gue, kalau hukum di Indonesia udah bagus lah ya. Dan gue harap sebenarnya kalau ada maling, kalau dia hukum lah yang warga tangkap lah yang sewajarnya lah ya. Apalagi dia maling ayam ya. Tapi kalau dia maling-maling yang berat tuh, yang makan uang rakyat, nah boleh tuh. Harus lihat dulu nilainya. Kalau ayam kan harganya paling berapa sih? Nggak setimpal kalau dia sampai mati dibullying. Wahai warga Indonesia yang saya cintai, lagu ini untuk kita renungkan. Ada yang miskin yang gak bisa makan, akhirnya dia maling ayam, berdarah-darah digebukin orang sekampung. Itu
itu untuk warga-warga Indonesia, jika nangkep maling ya sewajarnya aja lah, apalagi maling ayam tuh. Kecuali koruptor memang gue setuju. Presiden Pak Prabowo sudah mengancam tuh judi online sama korupsi bakal dikasih hukuman berat. Saya dukung Pak Prabowo, semoga dihukum benar-benar berat ya. Jangan kasih ampun, karena itu adalah uang rakyat yang diambil mereka. Seharusnya uang-uang itu kan kalau tidak dimakan oleh mereka, para koruptor itu kan, bisa untuk mensubsidi pendidikan rakyat kecil kan, pendidikan supaya pendidikan sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas yang negeri ya khususnya, itu bisa disubsidi itu supaya pendidikannya bisa maksimal. Karena kan gue tahu kan pendidikan yang kelas-kelas elit ya, yang bagus itu mahal sekali biayanya. Nanti lu lihat aja di konten gue yang satu lagi, gue akan bahas tuh pendidikan ya. Cuma renungan aja, karena gue liat berita tadi makanya gue bikin konten ini. Miris aja banyak berita-berita, apalagi pas lahir ada berita tentang maling ayam dibugit, bahkan ada maling ayam sampai dikubur hidup-hidup. Gila gue bilang tuh, itu orang sadis. Yang lebih sadis sebenarnya gebukinnya. Maling ayam loh, ayam berapa duit Pak? Kalau koruptor ya wajar itu, karena uang itu yang dimakan itu adalah uang banyak orang. Kalau itu kan cuma satu, ya coba nominalnya berapa lah ya ayam ya. Memang meresahkan, tapi tidak setimpal dengan apa yang dia dapat. Yang hukuman yang dapat tuh gak setimpal. Gak setimpalan, arti gak seharusnya seberat itu gitu hukumannya. Kalau koruptor, itu uang rakyat yang dimakan, itu harusnya dihukum seberat-beratnya. Karena itu menyangkut untuk mensubsidi pendidikan, mensubsidi rakyat-rakyat kecil, sumbangan mungkin ya, sembako atau apa, itu kan bisa di situ, bansos lah ya. Ada juga tuh sebenarnya tuh gue pernah nonton juga, apa bantuan sosial aja dikorupsi juga. Ini sebenarnya oknum mau bicara ya. Seharusnya itu ada norma-norma sosial juga yang menghukum mereka, sehingga mereka jerah nantinya di lingkungan mereka tinggal ya. Bukan jadi itu benar-benar dikasih norma sosial lah di masyarakat, sehingga mereka jadi jerah nantinya. Dan kadang-kadang mereka kan kalau para koruptor itu tua-tua kan, kadang-kadang keluarganya itu nangis mungkin ya, sedih. Yang lebih sedih lagi rakyat sebenarnya, karena itu uang rakyat yang lu makan, uang rakyat. Kalau lu maling ayam atau maling motor mungkin ya, gue nggak setuju juga sebetulnya mereka itu berperilaku seperti itu ya, karena banyak pekerjaan yang lu bisa dapat gitu kan, tanpa lu harus jadi maling ayam, tanpa lu jadi maling motor atau maling apa gitu kan. Memang lu miskin mungkin ya, nggak punya pekerjaan. Sebenarnya lu bisa dapat pekerjaan, apalagi lu tenaga masih banyak ya, tenaga masih kuat, lu bisa jadi kuli bangunan, lu bisa jadi tukang ojek mungkin, bisa banyak pekerjaan lain. Karena lu nggak mau kan, berarti kan malas di situ, mental lu juga malas. Karena di sini gua objektif, mereka pun salah gitu kan, karena mereka tuh pemalas biasanya. Maling-maling itu pemalas, maling yang kelas-kelas kecil juga pemalas. Dia pengen dapat uang tapi instan, dia akhirnya jadi maling. Dia nggak berani maling ke tempat yang mungkin safety ya, yang besar mungkin, maling uang yang besar, akhirnya dia maling yang kecil, maling ayam lah, atau maling motor, maling sepeda ya. Tapi memang gue sarankan, ini menjadi renungan kita, kasihlah kepada yang berwajib lah, polisi, biar polisi yang menentukan. Nah terus gimana cara memberantas korupsi atau memberantas maling-maling ya, sehingga meminimalisir kejadian-kejadian maling ayam, maling motor, maling barang-barang lah, dan maling segala. Memberantasnya cuma satu,
yang dapat memberantas mereka semua, para koruptor dan maling, yaitu adalah cari SDM atau didik rakyat kita supaya takut akan Tuhan. Saya yakin jika manusia itu takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan, karena dalam dirinya, dalam hatinya sudah takut akan Tuhan, hukuman dari Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan SDM atau bukan manusia yang terlihat rajin melakukan ritual-ritual keagamaan ya, bukan ya, tapi benar-benar takut akan Tuhan. Jadi dia melakukan ritual-ritual keagamaan itu semata-mata benar-benar mengabdi kepada Tuhan, menghamba, dan takut akan hukuman-hukuman dari Tuhan jika dia melanggar peraturan atau perintah-perintah yang dilarang oleh Tuhan. Itu maksud saya. Saya yakin 100% jika manusia-manusia yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan atau melakukan larangan-larangan yang diperintah oleh Tuhan. Karena maling-maling kecil di bawah, dia berbuat maling dengan alasan bahwa mereka tidak punya pekerjaan, tapi secara fisik dia masih kuat. Omong kosong menurut saya, dan itu adalah manusia bodoh, atau jika dia seorang laki-laki bodoh. Karena kenapa? Pekerjaan itu bisa mereka raih, cuma mereka malas, atau mereka tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Saya yakin itu. Karena mereka ingin mendapatkan uang secara instan, yang mudah, dan tidak memerlukan capek secara rutinitas setiap hari. Mereka terbebani jika harus bekerja atau sampai bekerja yang menggunakan fisik secara berat. Contoh, jika dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, dia bisa melakukan atau membantu sebagai kuli bangunan misalkan. Atau jika mereka mempunyai kendaraan motor, dia bisa menjadi tukang ojek. Itu pekerjaan halal. Tapi saya yakin mereka tidak mau melakukan itu karena mereka ingin mendapatkan uang yang instan. Itu adalah tipe-tipe orang yang malas. Sama para koruptor juga sama. Mereka sudah mendapatkan gaji besar. Bahkan zaman sebelumnya tuh nggak salah ada kenaikan gaji ya di pemerintahan ya, pejabat ya. Tapi mereka mempunyai hawa nafsu yang tinggi, keinginan tinggi, gaya hidup yang tinggi, hingga tergiur oleh uang-uang hasil korupsi. Jika ingin kaya raya, sebenarnya mudah untuk mereka. Mereka punya penghasilan yang besar. Mereka bisa kumpulkan, mereka membuat usaha atau bisnis atau wirausaha di luar pekerjaan itu bisa sebenarnya. Hingga selain mendapatkan uang dari pekerjaan intinya, mereka mendapatkan hasil lagi dari bisnis-bisnis mereka. Itu lebih bagus. Dan balik lagi ke berita tadi yang saya nonton ya, Bapak Prabowo, Bapak Presiden yang saya hormati, dia mengancam akan membasmi, akan memberikan hukuman berat kepada judi online dan kepada para yang korupsi ya. Dia juga akan mengancam akan memberikan hukuman yang berat. Saya sangat mendukung itu dan berharap akan ada perubahan dan rakyat menjadi lebih sejahtera lagi. Ya, inti dari semuanya ini sebenarnya, jika manusia-manusia takut akan Tuhan, itu akan terhindar dari kejoliman, kejahatan itu pasti akan hilang atau terminimalisir pasti jumlahnya. Karena manusia melakukan kejahatan, kriminal ataupun kejahatan korupsi, maling, itu pasti karena mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka memang
para maling-maling kecil mungkin kepepet ya dengan ekonomi ya, tapi masih punya solusi sebenarnya, membantu orang lain dan akhirnya mendapatkan imbalan uang. Itu lebih halal dan lebih mulia. Dan saya melakukan itu. Saya bekerja di pagi dan malam sampai sore ya, kadang sampai lepas dari habis maghrib. Dan saya melakukan lagi usaha lain setelah itu demi mendapatkan uang lebih ya. Karena itu yang kita dapat tuh kita lebih senang gitu, lebih senang walaupun cuma sedikit, tapi kita lebih menikmatinya lebih nyaman, lebih bahagia lah dibanding kita harus korupsi ya. Ya ini sebenarnya korupsi itu bisa di mana-mana ya. Saya pun pernah buka usaha bisnis lah, kecil-kecilan lah. Saya pernah dibohongin sama karyawan saya lah, anak buah saya lah. Itu nggak enak banget itu. Pasti kita akan merasa sakit hati ya. Tapi kembali lagi pada diri kita. Jika kita mengikhlaskannya, maka Tuhan akan menggantikan rezeki yang lebih baik lagi untuk kita. Sama dengan koruptor juga ya, yang mengambil uang rakyat, pasti rakyat pun akan sakit hati, rakyat pun akan marah, karena uang-uang tersebut adalah dari pajak-pajak yang dikeluarkan dari rakyat, pajak penghasilan, pajak jual beli, dan pajak-pajak lainnya lah, termasuk pajak kendaraan, pajak tempat tinggal, semuanya kan ada pajaknya di situ kan. Intinya bahwa jika kita ingin memberantas itu semua, mengurangi atau menghilangkannya, kembali lagi kepada diri manusianya. Jika manusia takut akan Tuhan, maka tidak akan ada korupsi dan tidak akan ada maling, karena mereka pasti akan takut akan hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan. Salam Burung Ayal.